Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, menghadiri sebuah acara undangan, entah itu ke pesta pernikahan, hitanan, selamatan, atau apapun itu, mungkin sudah hal biasa bagi kita ya. Tapi kalau kita datang ke acara pernikahan jin, wow, ini baru yang luar biasa. Nah, ini ada salah satu kisah nyata yang menceritakan tentang dirinya dan ayahnya pergi kondangan ke alam jin, dan bagaimanakah kira-kira kisah selengkapnya? Simak cerita misteri yang berjudul Pergi Kondangan di Alam Jin. Pada waktu itu tahun 2017, di mana saya belum masuk kuliah dan betah di Jepara. Di bulan September, Mbah Huti sudah meninggal tahun lalu, jadi tinggal kita berempat yang di rumah. Waktu itu hari Senin malam, selepas Isya kita makan di ruang makan sambil bercengkerama. Nah, di tengah itu, sekitaran jam 8 ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Siapa itu? Ada undangan, Pak, dari Bapak Sutiri untuk Bapak dan anak Bapak. Tiba-tiba ayah sejenak diam dan langsung minum habis dengan sekejap. Kalau saya dan anak saya nggak mau datang, Bapak sendiri akan kecewa dan sedih, Pak. Ya udah, Kamis malam saya dan anak pertama saya akan datang. Jangan macam-macam dengan keluarga saya tapi. Mama kaget, aku dan adik saya bingung apakah di luar pocong itu lagi atau gimana. Tapi beda. Sejenak angin semilir dari arah jendela menghembus ke rumah kita. Mas, kok kamu tahu sih kalau undangannya buat hari Kamis? Dan itu siapa? Iya ya, kenapa bawa-bawa aku segala? Dan itu siapa tadi? Itu, ayah pernah nolongin waktu di pesantren Buntut Cirebon, bantuin mindahin rumahnya. Mungkin dia mau balas budi. Percakapan itu diakhiri dengan suara mamah yang mengatakan kalau harus cepat-cepat makan dan tidur. Tapi aku nggak mengerti apa isi undangan itu dan siapa itu Bapak Sutiri. Dan ternyata, percaya atau tidak, undangan itu tercatat tanggal 21 September 2017. Itu tepat hari Kamis 1 Suro atau 1 Muharram. Akhirnya hari Kamis itu tiba. Sore-sore aku mandi, pakai batik, sepatu hitam polos yang sama dengan ayahku. Begitupun dengan ayahku yang tengah mempersiapkan motor untuk kita berdua jalan ke pernikahan. Di situ tidak ada nama tulisan mempelai dan keluarganya. Ya, undangan waktu Senin malam ditinggal di depan pintu. Bentuknya biasa, malah beramplop. Tapi di ujung sudutnya ada warna hijau bercak-bercak dan ada bekas jari yang sengaja ditempelkan di amplop itu. Yah, kita mau kondangan kemana toh? Di daerah Kudus, Mas. Kamu pakai helm ya? Lah, dekat mbah yang di Kudus dong. Mampir nanti ya? Enggak, Mas. Kita jauh kok. Di daerah lereng Rahtawu, dekat Gunung Muria Kudus. Dek, apa-apaan ini? Kita malam-malam ke sana. Ada yang nggak tahu apa itu daerah Rahtawu Gunung Muria Kudus? Seceng aja, disitulah undangan itu bertempat. Dan kita harus ke sana habis maghrib agar tidak kemalaman. Akhirnya kita pamitan sama mamah dan adik dan meluncur ke daerah Rahtawu. Aku emang suka dengan hal-hal yang berbau undangan, baik itu ke pernikahan atau sunatan, bahkan akikohan. Jadi ya sangat tertarik. Dan itu pertama kalinya saya diundang pakai nama saya sendiri. Rumahku di Krian, Jepara, ke Rahtawu membutuhkan waktu 45 menitan. Tapi ayah mepetin berangkat jam 5-an biar sampai sana makan. Akhirnya kita naik motor metik waktu itu. 20 menitan kita udah sampai Kudus. Dan akhirnya kita pergi menuju ke atas ke daerah Rahtawu Kudus. Tapi pas masuk ke daerah lereng, motor ayah terasa berat. Namanya juga metik kan. Kalau ngegas terus keberatan, pasti akan ngeden dan seakan ada yang nahan. Lama banget kita nyampe, padahal masuk ke daerah Rahtawunya aja belum masuk. Jam 6 kurang, kita masih berada di bawah dan belum di lereng. Aku ngelihat ayah dari spion motor.
Ayah sedang membaca surat Al-Kahfi dan itu sangat berkeringat sambil terus menengok kanan dan kiri. Ayah, kenapa kok motor berat gini? Apa gara-gara Mbak Kunti yang ikutin aku? Aku mulai curiga. Enggak mas, ini yang nahan kita sebenarnya kakek-kakek. Itu disuruh Pak Sutiri, suruh jagain kita berdua sampai ke rumah dengan selamat. Tapi kenapa malah gini? Apa sih ya? Malah ketawa, aku serius nih. Sampai gerbang selamat datang Rahtawo, kita berhenti. Adzan maghrib berkumandang. Kita mampir ke musola sebelum gerbang selamat datang. Kita sholat. Mas, kakaknya itu kan jin Islam. Dia juga ikut sholat. Dia di belakangmu. Apaan sih ya? Emang dia mau sholat seperti kita? Lagian dia menghambat kita sampai malam dan belum nyampe. Gimana kita kesananya kalau berat gini mulu? Nanti ayah jelasin ya nak. Kenapa ada jin, ada yang Islam, ada yang enggak. Yang mengganggu kita itu sebenarnya jin yang dirasuki setan untuk menghambat kita untuk beribadah dan lain-lain. Nanti ayah jelasin. Ya udah, kita sholat maghrib itu. Setelah sholat maghrib, kita cus lagi. Jalanan sepi sekali, jarang ada lampu di Rahtawo ini. Sinyalnya pun silang semua, motor masih berat, dan ayah masih melantunkan surat Al-Kahfi. Aku hanya bisa beristighfar. Ya Allah, kondangan ke orang gini amat. Udah jauh, gelap, nggak ada sinyal lagi. Suara apa itu ya? Itu suara kakek yang ngikutin tadi. Kamu banyak ngeluh katanya. Yah, itu kakek suruh pergi kek. Dan kenapa kita belum nyampe juga sih ya? Takut nih. Ketika kita melewati gerbang selamat datang Rahtawo, motor jadi agak entengan. Dan ayah langsung ngebut untuk ngejar waktu buat ke kondangan. Tiba-tiba ayah berhenti di tengah hutan dan hanya ada musola satu yang gak terlalu terawat di sana. Ayah duduk dan minum sejenak sebelum ngomong ke aku. Kita udah sampai nak. Kita nanti dijemput. Nani kore, mana ada pernikahan di sini ya? Ini baru mau isya, tapi kenapa gelap banget toh ya? Serem. Dan siapa yang mau jemput kita? Mendingan aku gak usah ikut. Tiba-tiba ada seorang anak muda nyamperin kita dengan muka pucat dan senyum ke arah kita. Pak, mas, udah ditunggu bapak. Serem banget nih anak, pucat banget lagi. Kamu siapanya Pak Sutiri? Saya tetangganya pak. Disuruh bapak nunggu jenengan sama putra bapak. Oh, ya udah, ayo cepat. Akhirnya anak muda itu mengarahkan kita ke tempat yang bernama apa ya? Lupa akunya malah. Lalu motor dititipin sama penjaga warung yang kita lewatin. Warung itu berjualan bensin. Sambil berjalan ayah berbisik. Nak, iya ya. Sampai di sana ada catatan buat kamu yang harus kamu ikuti biar tenang. Yah, ini pernikahan apa sebenarnya ya? Aku bingung. Suara dangdut dan janur kuning pun gak ada. Pokoknya ikut aja nak, dan turuti perkataan ayah. Mas Bian, kamu jangan sekali-kali kaget di depan mereka. Kalau mereka berpostur besar dan beraneka ragam bentuknya, tapi wujudnya manusia. Ini pernikahan apa ya? Jawab. Ini pernikahan jin dengan jin mas, kita diundang. Yang punya hajat itu Bapak Sutiri, jin Islam yang pernah ayah tolongin. Intinya nak, ada salah satu yang jangan sampai kamu lakukan sampai kapanpun. Takut nyesel nanti kamunya. Apa ya? Jangan sampai kamu bawa makanan di pernikahan itu ke rumah. Takut nyesel. Aku mulai kepo. Akhirnya kita masuk ke dalam hutan belantara, masuk terus hingga ke dalam, sampai terdengar suara hulu sungai yang mengalir. Tapi lama-kelamaan, di sekeliling kita ada asap putih yang baunya macam bunga melati.
Dan akhirnya kita masuk ke asap putih yang mengarahkan kita. Aku, ayah, dan si penunjuk jalan menuju ke suatu tempat yang asing dan bau amis. Kita masuk ke dunia jin. Pegangan yang erat, nak, kata ayahku. Dan setelah kita masuk ke sana, apa yang terjadi? Ini di luar nalar kalian, dan jangan ini dibenturkan dengan logika. Kalian percaya atau tidak ya nggak apa-apa. Toh ayahku masih hidup dan sebagai saksi dari kasus tersebut. Ketika kita sudah masuk, kedua jin penunjuk jalan itu jadi membesar dengan mata satu, namun memakai baju koko dan tingginya sekitar 4 meter. Setelah agak jalan lama, kita pergi ke rumah Pak Sutiri. Sangat ramai di sana, dan di sana aku melihat jin-jin berukuran besar, hampir 4 meter. Di situ aku mulai takut dan menggandeng ayah. Kita masuk dan disambut dengan Pak Sutiri langsung. Pak Sutiri ini jin Islam sedang mengawinkan anaknya. Bentuk mereka beragam, ada yang bertanduk, ada yang bermata 1 dan 3. Dan malah saya kaget, mereka itu adalah jin Islam. Dia berbicara dengan bahasa yang gak aku mengerti, namun ayah mengerti dan bisa menjawab. Akhirnya kita disuruh makan dulu sebelum salaman ke mempelai. Bentuk mempelainya hampir seperti manusia, hanya saja mereka lebih besar, 3,4 meteran lah. Akhirnya kita makan bertiga dengan Pak Sutiri, namun yang aneh, kenapa ayah nggak mau makan? Hanya minum yang ia suka aja, yaitu air mineral. Aku, dengan lahapnya aku makan. Ada soto kudus, siomay, ikan, dan roti coklat yang enak sekali. Kenapa ayah nggak mau makan? Aku masih sibuk makan, dan aku akhirnya ditinggal sama ayah dan Pak Sutiri untuk bersalaman. Di situ aku keinget adik dan mama di rumah. HP tiba-tiba mati nggak jelas kenapa. Dangdut organ tunggal masih terdengar. Jin juga semua pada bergoyang. Waktu itu aku masukin kue coklat banyak ke kantong buat mama dan adik. Aku akhirnya dipanggil ayah untuk pamit ke mempelai yang besar dan tinggi banget. Akhirnya setelah aku bawa roti di kantong plastik dan ditaruh di jaket, aku bawa pulang. Ketika bersalaman, semuanya dingin tangannya dan warnanya putih agak pucat. Singkat cerita, aku sedang perjalanan pulang ke Jepara dari Rahtawu sambil membawa oleh-oleh pernikahan tadi. Jam 9-an, aku akhirnya nyampe dengan ayah. Akhirnya ayah cerita semua kenapa bisa berkenalan dengan jin. Nih, ayah ceritain buat kalian semua. Waktu ayah umur 16 tahun, ayah pergi ke kali untuk main. Di tengah kali ada pohon bambu banyak, dan ada sebuah karpet dari daun yang ditemukan. Karena di dekat posisi sungai, tikar itu dipindahkan sama ayah. Dan ketika sudah ayah pindahin, ayah melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat. Pak Sutiri yang muncul dengan muka agak merah, berukuran besar, berterima kasih dengan ayah yang sudah menempatkan dan memindahkan tempat Pak Sutiri ke tempat yang aman, dan berjanji akan berbalas budi. Lalu semua hilang itu tikar. Di jaketku kok ada darah netes ya? Siapa ini? Pas dibuka itu jaket, dan oleh-oleh dari pernikahan yang aku bawa yaitu roti coklat, berubah menjadi sesuatu yang menjijikan. Sampah dan darah. Aku langsung muntah lihat itu di depan mataku. Ada darah yang seperti manusia. Nak, kamu bawa makanan dari pernikahan itu? Iya ya. Kok malah jadi gini? Terus yang aku makan apa dong? Tahu nggak nak, banyak dari umat manusia yang meminta sesuatu yang bukan kepada Tuhannya sendiri. Kadang milih biar dibantuin jin agar laris, langgeng, atau apapun itu. Nah, yang kamu makan enak itu dari sesajen. Sesajen yang mereka kirim untuk keperluan jin dan sebagainya. Itu yang kamu makan, nak. Ternyata makanan jin katanya ayah ada di tempat kotor dan lembab. Dan jin memang ada yang Islam dan ada yang enggak.
Tapi aku no problem, karena mereka dan manusia sama-sama ada suatu alasan kenapa dia diciptakan. Dalam surat Az-Zariyat disebutkan ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tapi mengapa dia suka tempat kotor dan lembab? Selepas ayah cerita semua, aku diberi kelebihan waktu itu, yaitu bisa melihat dan merasakan makhluk seperti itu. Sampai pernah aku dites sama ayah, matanya emang bisa ngerasain atau melihat. "Mas, coba lihat tempat sampah di pojok rumah itu. Kotor. Belum dibuang, cepet buang." "Iya ya." Pas sampai sana ke tempat sampah, aku ngeliat jin 4 lagi jilat itu tempat sampah. Aku langsung lari ke tempat ayah. "Ya, itu tadi ada jin kok." "Emang dia suka sama tempat yang ada sampahnya, nak. Tapi kamu bisa ngeliat kan?" "Maafin ayah, nak. Itu memang keturunan. Ayah juga sebenarnya nggak mau. Tapi pas kamu lupa akan itu semuanya, akan hilang dengan sendirinya. Udah sana, ambil sampahnya." Aku langsung ambil tempat sampah dan buang jauh ke tempat lain. Jinnya waktu aku jalan keluar, dia ngikutin. Sampai sekarang, aku memang orangnya sensitif dengan sampah. Sedikit apapun itu, pasti aku buang karena trauma. Kadang aku main ke kosan temen, tapi karena auranya berat dan kuat, pasti aku nggak bisa. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.